Ya, kita lanjutkan sebelum berlatih per huruf, makhraj dan sifat, maka kita sampaikan dulu bagaimana cara berlatih ini, atau gimana tahapan kita berlatih. Ya, latihan makhraj, latihan makhraj, makhraj dan sifat huruf atau harf, gitu ya. Jadi ini fungsinya satu, bagaimana kita mengetahui makhraj, atau juga bagaimana kita mengepaskan makhraj kita. Jadi misalnya kita mau tahu udah B gitu, B itu makhrajnya di mana ya, B, kita sulitkan B, udah tahu B gitu loh, tapi di mana keluarnya huruf B. Nah, terus gimana caranya gitu ya. Kita satu, fungsinya yang pertama ini, yang langkah pertama adalah fungsinya untuk mengetahui atau menempatkan, justru menempatkan ya, menempatkan makhraj atau pelafalan, mengetahui atau menempatkan makhraj. Jadi biar kita pas, kita mengetahui atau menempatkan makhraj. Caranya gimana? Pertama, kita menggunakan bantuan, yaitu bantuan huruf hamzah. Hamzah kita kasih harokat fathah, kemudian kita kasih huruf tersebut yang mau kita cek makhrajnya, atau kita paskan makhrajnya dengan sukun. Misalnya ba kita kasih sukun, jadi bunyinya ab gitu. Loh kok b? Ya nanti itu kita bahas. Tapi ab, oh dia di sini ab, karena nggak mungkin kita bilang al, atau kita simpan di lidah al, nggak muncul baknya ya kan. Ab, oh ternyata di situ ab. Nah itu jadi kita tahu, atau kita ngepasin yang dulunya ab, oh salah gitu. Nanti kayak huruf, kalau orang Punten ya di Jawa Barat tuh suka F-nya suka tidak dilafalkan, yang dilafalkan P gitu. Apa, af. Jadi af itu ada di sini atau af di sini. Nah gitu, nanti ngepaskannya kita bisa dari teori, bisa dari udah tahu teorinya, oh di situ ngepaskannya. Atau kita pengen tahu, oh di situ ternyata tadi kan bak dari mana, oh ternyata bak itu dari dua bibir, mengetahui. Atau ngepasin tadi af itu dua bibir ketemu, af. Atau teorinya af, tadinya kita suka af itu dua bibir ketemu, tapi ternyata teorinya af itu bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas. Af, wah ini yang benar gitu. Af, hampir mirip kan ya, af. Tapi yang satu tidak benar gitu. Nah itu menempatkan makhraj huruf pada tempatnya gitu ya. Tadi sudah mengetahui, menempatkan orang. Nah nanti dikasih juga dengan kasroh, ab, dikasih juga dengan dhamma, ub. Dhamma harus monyong kan, ub, jangan ubu. Jadi nggak pas kan baknya ya, ub, nggak bisa ubu, nggak bisa ub, ib, ab. Jadi ketika sukun maka dia akan menuju makhrajnya, gitu ya. Nah itu pertama. Jadi pertama kita paskan dulu makhraj, di mana makhraj. Nanti walaupun sifatnya mengikuti. Kedua, setelah kita makhrajnya sudah tahu tadi kan dikasih hamzah, hamzah dikasih harokat, terus dikasih sukun. Sekarang kita hilangkan hamzahnya, mau harokat apa aja. Jadi tinggal
tinggal sukunnya saja, atau sakinahnya saja. Terus gimana? Ini contoh. Tadi kan ba yang kita ambil. Jadi gimana tuh? Ab tadi gitu. Sekarang be. Nah, gitu tinggal be. Tinggal be-nya. Ab be. Nah, gitu kan. Ib be. Nah, gitu. Ib. Kenapa kok be? Nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas sekarang bagaimana kita melafalkan. Jadi kita lafalkan dulu yang sukunnya. Sukunnya gimana? Be. Terus misalnya huruf apa lagi? Sin. Sukunnya gimana? Tadi awalnya as, is, us. Sukunnya tinggal ha, ah, i, ah, i, Sukunnya gimana? Gitu. Sebenarnya karena dia ada sifat hamus, nanti ya kita jelaskan begitu. Nah, yang ketiga baru kita beri harokat. Jadi lafalkan dengan harokat. Gimana melafalkan dengan harokat? Kita udah berlatih harokat dan dulu sudah diberi definisi apa itu harokat. Harokat itu adalah bergerak artinya bergerakan menjauhkan huruf itu dari mahrojnya. Sedangkan sukun adalah mengembalikan atau menuju mahrojnya, mendekatkan huruf itu ke mahrojnya. Tadi ada harokat, abjad dikatakan sehari harokat kemudian disukunkan, berarti dia menuju mahrojnya dan kita ketemukan dia mahrojnya di situ. Kemudian kita coba disukun saja, berarti dia ada di mahrojnya saja. Sekarang berarti bagaimana melafalkan itu, kan kita menjauhkan dari mahrojnya, berarti satu dia mulai dari mahroj, Gimana mulai dari mahroj? Ya seperti waktu Anda sukun tadi, seperti atau pada posisi sukun. Tadi kan sudah berlatih, makanya di latihan sebelumnya yang kedua adalah sukun, cara mengucapkan sukun. Tapi kalau langsung sukun biasanya agak sulit, jadi diambil dulu dari mahroj, disukunkan, kemudian kita ke sukun. Baru lafalkan mahrojnya. Kalau A ya lafalkan A. Gimana cara melafalkan mahroj A? Lafalkan mahrojnya. Jadi A membuka mulut, A kasroh menurunkan nahan, I domah memonyongkan, U. Jadi nanti ba, bi, bu, ba, bi, bu, ba, bi, bu. Nah gitu. Jadi kita latihannya seperti itu. Kemudian yang keempat kita padukan ya, padukan satu mahroj, harokat dan sukun. Misalnya bab, bib, bub, gitu kan. Nah, tadi mahroj tuh babi, babu, baba, bab, bib, bub. Ini perpaduan. Kemudian padukan harokat dan siddah ya. Siddah itu saya sukun ditambah harokat lagi. Nah itu latihannya. Baru nanti kelima ini latihan dalam kalimat, dalam kata ya. Keenam dalam ayat, dalam ayat. Jadi dalam ayat nanti kita latih juga. Jadi latihannya bertahap ya. Ya, itulah kira-kira langkah-langkah latihan kita untuk latihan mahroj. Demikian untuk cara latihan.